Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mazmur 22 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku akan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terpukul Tetapi Tetap Berpengharapan, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Di penghujung kebaktian, pendeta mengundang Latriece ke depan untuk bersaksi. Rasanya tak seorang pun dari antara jemaat yang menduga betapa luar biasanya kesaksian Latriece. Ia bercerita bagaimana ia pindah dari Kentucky ketika bencana tornado merenggut nyawa 7 orang anggota keluarganya pada bulan Desember tahun 2021. Saya masih bisa tersenyum karena Allah beserta saya, katanya.
meski telah didera cobaan berat. Kesaksian Latriece sungguh menguatkan para pendengar yang sedang menghadapi cobaan mereka masing-masing. Perkataan Daud dalam Mazmur 22, yang merujuk kepada penderitaan Yesus, datang dari seseorang yang telah babak belur dan merasa ditinggalkan oleh Allah, dihina dan diejek oleh banyak orang, serta dikelilingi oleh pemangsa. Ia merasa lemah dan tenaganya terkuras tetapi tidak kunjung putus asa. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Walaupun mungkin tidak sama dengan kesulitan yang dialami Daud atau Latriece, tantangan yang Anda hadapi saat ini juga sama-sama nyata. Namun, firman Tuhan di ayat 25 juga sama-sama berarti, Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kemudian, ketika kita sudah mengalami pertolongan Allah, marilah kita menyatakan kebaikan-Nya agar orang lain juga dapat mengetahuinya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa saja manfaat dari membagikan kisah-kisah tentang kebaikan Allah kepada sesama. Mengapa sangat penting untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam Kristus? Hal ini patut kamu ketahui. Di dalam Mazmur Ratapan yang ditulis Daud ini, kita menemukan kata-kata yang diucapkan Yesus di atas salib. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sejumlah orang meyakini bahwa Mazmur ini terutama menubuatkan penderitaan Kristus. Yang lain meyakini bahwa itu adalah pengalaman Daud dalam konteks Perjanjian Lama. Tetapi menerima makna lebih dalam karena dikutip oleh Yesus. Menurut ESV Sindi Bible, ada baiknya kita melihat Mazmur ini memberikan ratapan bagi seseorang yang menderita meski tak bersalah, dan kemudian kita melihat bagaimana Injil menggunakannya untuk menggambarkan Yesus sebagai pribadi terbesar yang menderita meski tak berdosa. Dalam Matius 27, kita melihat beberapa ayat yang paralel dengan Mazmur 22. Matius 27 ayat 35 menyatakan bahwa sesudah menyalibkan Kristus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Matius 27 ayat 39 maupun Mazmur 22 ayat 8 sama-sama menyebutkan bahwa orang-orang yang lewat menghujat Dia, sambil menggelengkan kepala. Kesukaan saat menanti penghakiman Tuhan, Yesaya 26 ayat 8 berkata demikian, Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman, kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Mengisi masa penantian atau menunggu adalah sesuatu yang menarik. Ada orang menanti dengan membaca buku, menanti dengan mendengarkan musik, menanti dengan makan minum, menanti dengan jalan-jalan, dan lain sebagainya. Menarik dari nas hari ini kita belajar sesuatu ketika menanti pada masa penghakiman. Yesaya memberikan suatu kegiatan yang perlu kita lakukan pada masa penantian Tuhan akan menjalankan penghakimannya. Ada dua kegiatan yang disarankan Yesaya dalam mengisi masa penantian penghakiman Tuhan ini, yakni: pertama, kita menyebut nama Tuhan. Dalam tradisi Yudaisme seseorang dilarang menyebut nama Tuhan sehingga setiap membaca tulisan Ibrani Yahweh diucapkan Adonai, atau Tuan, atau Hasem, sang nama. Yudaisme memiliki tradisi penyucian nama Tuhan, Kiddush Hasem,
sehingga menghindari penyebutan namanya di muka publik karena dianggap menodai kesucian namanya. Kilul Hasem, larangan mengucapkan nama Tuhan ini dicatat dalam Keluaran 20 ayat 7 yang berbunyi, Lo tisa et sem Yahweh Eloheika lasau, yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Apakah perintah tersebut melarang kita untuk mengucapkan nama Yahweh secara audible atau terdengar oleh telinga? Ayat di atas dimaknai oleh orang-orang Yahudi setelah mereka pulang dari pembuangan Babilonia sehingga para rabi mereka memutuskan untuk tidak menyebut nama Yahweh ketika membaca kitab suci atau berkhotbah namun menggantikannya dengan sapaan penghormatan Adonai dan Hasem. Sumber larangan berasal dari Talmud yang mengatakan, di tempat suci, seseorang mengucapkan sang nama sebagaimana tertulis, namun di luar tempat itu, harus dengan bentuk eufemisme. Terlepas dari interpretasi rabi-rabi dalam Yudaisme, jika kita perhatikan dengan seksama larangan, Lo tisa et sem Yahweh Eloheika lasau, adalah agar kita jangan sembarangan mempergunakan nama Yahweh seperti bersumpah palsu demi namanya sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Yahweh. Bertentangan dengan teks Keluaran 20 ayat 7 tadi, kita juga diajar untuk menyebut namanya dan memanggil namanya sebagaimana dikatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan dikatakan, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau, demikian pula Daud memberikan teladan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah, jika namanya berkuasa. Mengapa kita tidak memanggil dengan namanya? Kedua, kita mengingat nama Tuhan. Mengingat nama Tuhan berarti mengingat perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan di sepanjang perjalanan bangsa Israel. Leluhur Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, perjalanan padang gurun, hingga memasuki tanah Kanaan dan memberkati Israel dari abad ke abad. Tuhan itu baik dan penuh kuasa. Maka dengan mengingat Tuhan mereka diteguhkan kembali akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan yang besar, Israel membuat kredo sebagaimana tertulis dalam Ulangan 6 ayat 20-25. Jika kita memiliki kesukaan menyebut nama Tuhan dan mengingatnya, maka hal itu akan membawa dampak yang besar bagi hidup orang percaya, yakni berbahagia dalam penyertaan Tuhan, damai sejahtera dalam kehidupannya, pertolongan Tuhan dalam hidupnya, mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tentu tidak mudah untuk melakukannya, terlebih pada zaman yang sudah semakin canggih seperti ini. Anak-anak bahkan orang dewasa lebih suka main game daripada beribadah, lebih suka main media sosial daripada berdoa, lebih suka baca ketimbang baca Alkitab. Tetapi ada pepatah mengatakan, Allah bisa karena terbiasa, kita pun bisa jika mencoba untuk membiasakan hal tersebut kepada diri sendiri, dan juga anggota keluarga yang lain. Kapan waktunya? Setiap saat tanpa kenal lelah. Karena itu, isilah masa penantian penghakiman ini dengan baik melalui menyebut namanya dan mengingat namanya setiap hari. Doa saya menyertai saudara sekalian,
Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, kini kubawa perasaan tidak berdayaku kepadamu. Embuskanlah pengharapan baru ke dalam hatiku dan tolonglah aku untuk memuji nama-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.